Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis alur PKL kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Fajri, dan rekan saya ada Jovanka Bleseri Sinaga, dan ada Muhammad Villa Al-Fatih. Definisi PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan tugas akhir mahasiswa Sekolah Vokasi IPB sebagai wahana proses belajar bagi mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pada dunia kerja. PKL dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Mahasiswa akan mendapatkan hard skills, keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dan sebagainya, maupun soft skills, yaitu etika profesi atau kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Selanjutnya ada aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKL. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada dekan, yang ketiga ada ketua program studi, yang keempat ada dosen pembimbing, yang kelima ada pembimbing lapangan, yang keenam ada akademik, dan yang ketujuh ada perusahaan atau instansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jovan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pada mahasiswa. Yang pertama, mendapatkan arahan dan bimbingan terkait PKL. Yang kedua, membuat jurnal harian selama PKL. Yang ketiga, melakukan konsultasi terkait laporan akhir PKL. Yang keempat, menyusun makalah seminar hasil PKL. Yang kelima, membuat draft untuk laporan akhir. Analisis kebutuhan pada dekan. Yang pertama, merumuskan kebijakan umum PKL. Yang kedua, mengkoordinasi pelaksanaan PKL. Yang ketiga, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan PKL. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan PKL. Analisis kebutuhan pada Ketua Prodi. Yang pertama, sosialisasi PKL kepada mahasiswa. Yang kedua, perencanaan lokasi PKL. Yang ketiga, pengajuan dosen pembimbing PKL. Yang keempat, menyiapkan materi dan soal ujian pembekalan PKL. Yang kelima, menyiapkan soal ujian kompetensi program studi. Yang keenam, melakukan evaluasi pelaksanaan PKL. Analisis kebutuhan pada dosen pembimbing. Yang pertama, mengarahkan dan membimbing penyusunan rencana kerja PKL. Yang kedua, memeriksa dan memberikan penilaian jurnal harian mahasiswa. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan PKL. Yang keempat, membimbing penyempurnaan draft laporan akhir. Yang kelima, membimbing penyusunan makalah seminar hasil PKL. Yang keenam, memeriksa draft laporan akhir mahasiswa. Analisis kebutuhan pada pembimbing lapangan. Yang pertama, melakukan paraf daftar kehadiran mahasiswa. Yang kedua, mengarahkan dan membimbing mahasiswa di lokasi PKL. Yang ketiga, memeriksa substansi draft laporan akhir mahasiswa. Yang keempat, menandatangani form presentasi hasil PKL dan form persetujuan substansi kajian PKL. Yang kelima, memberikan penilaian lapangan terhadap mahasiswa. Yang keenam, lain dari perusahaan atau instansi oleh mahasiswa. Analisis kebutuhan pada akademik. Yang pertama, pembuatan surat permohonan PKL. Yang kedua, membuat dan mengirimkan surat permohonan kesediaan membimbing kepada dosen pembimbing. Yang ketiga, menyiapkan administrasi penjajakan lokasi PKL dan supervisi PKL. Yang keempat, mengirimkan surat jawaban penempatan PKL. Yang kelima, menyiapkan administrasi pelaksanaan pembekalan PKL. Yang keenam, menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian kompetensi program studi. Yang ketujuh, pembuatan surat tugas PKL. Yang terakhir, analisis kebutuhan perusahaan atau instansi. Yang pertama, mengenalkan mahasiswa mengenai dunia usaha. Yang ketiga, menyediakan lapangan praktik bagi mahasiswa. Yang ketiga, mengajar, membimbing, mengarahkan, membantu, dan
mengkomunikasikan tujuan PKL bagi mahasiswa. Yang keempat, meluaskan wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap pekerjaan selama PKL. Yang kelima, memberikan gambaran yang nyata kepada mahasiswa mengenai situasi kondisi lingkungan kerja. Selanjutnya, visualisasi akan dilanjut oleh teman saya, Vila. Oke, jadi selanjutnya adalah visualisasi. Pada hasil analisis kali ini, kelompok kami menggunakan flowchart sebagai visualisasinya. Yang pertama, yaitu mulai yang ditandai dengan oval. Selanjutnya adalah pengajuan PKL oleh mahasiswa dengan tanda persegi panjang, yaitu menandakan sebuah proses. Selanjutnya, jika mahasiswa sudah mengajukan PKL, lalu mahasiswa harus mengajukan surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi terkait, dan juga pengajuan surat permohonan dosen pembimbing. Selanjutnya, di sini ada kondisional, yaitu jika pengajuan surat yang diajukan oleh mahasiswa tidak diterima, maka mahasiswa harus mengajukan ulang. Namun jika diterima, maka mahasiswa akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing. Di alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing ini, mahasiswa nantinya akan mendapatkan surat jawaban penempatan PKL dari perusahaan atau instansi terkait. Selanjutnya ada pembekalan PKL. Nah, jika sudah pembekalan PKL, maka langkah selanjutnya adalah ujian kompetensi program keahlian. Nah, di sini ada juga kondisional lagi, yaitu jika mahasiswa tidak lulus ujian, maka mahasiswa bisa mengulang ujiannya. Namun jika mahasiswa lulus ujian, mahasiswa bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kolokium dan pengelepasan PKL. Setelah kolokium dan pelepasan PKL dilaksanakan, masuklah ke inti dari semua ini, yaitu pelaksanaan PKL. Nah, di pelaksanaan PKL ini, mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Selama di lapangan, mahasiswa diberikan tugas seperti membuat jurnal harian, lalu membuat draft tentang laporan akhir, dan lain-lain. Setelah pelaksanaan PKL berakhir, mahasiswa harus mengumpulkan dokumen PKL. Di antaranya adalah penyempurnaan laporan akhir, seminar tugas akhir, ujian tugas akhir, lalu ada juga perbanyakan laporan akhir, hingga nantinya sampai ke penyerahan surat keterangan lulus atau SKL. Jika semua itu sudah terpenuhi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah laporan program studi ke wakil dekan. Setelah itu selesai. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke Ilham. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi analisis alur PKL dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.